Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, isi kabar Taka. Alhamdulillah kita kembali podcast perpustakaan SD 02 Penajam bersama dengan rekan saya Ibu Ermayanti. Insyaallah kami kedatangan tamu dari K3S, Ketua K3S Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sebelum itu saya memperkenalkan dulu rekan saya beserta tamu undangan kita, Pak Ketua K3S. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ermayanti sebagai rekan podcast hari ini. Hari ini kita akan kedatangan narasumber tamu kunjungan dari Ketua K3S Kecamatan Penajam, sekaligus beliau adalah Ketua K3S se-Kabupaten Penajam Pasir Utara bersama Bapak. Silahkan Bapak perkenalkan diri. Baik, terima kasih. Nama saya Emiani. Saya selaku Ketua K3S Kecamatan Penajam, sekaligus Ketua K3S Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ya Bapak, hari ini berkunjung ke perpustakaan SDN 002 Penajam ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Bagaimana Pak setelah melihat-lihat ke perpustakaan Penajam ini? Ya, saya kesannya ya terharu ya, karena saya lihat perpustakaan sekolah 02 ini kayak bukan perpustakaan sekolah kesannya, karena bukunya sudah lumayan banyak juga, sudah sampai 8.000 ya, 8.000 judul. Kemudian tersusun dengan rapi, tertata dengan rapi. Ini kan sangat menarik ya untuk dikunjungi. Kemungkinan nanti jangankan anak-anak sekolah, mungkin yang guru-guru di tempat lain juga perlu berkunjung ke sini sebagai untuk menemukan inspirasi untuk percontohan sebagai perpustakaan yang untuk diterapkan di sekolah yang bersangkutan. Menurut Bapak bagaimana nih fasilitas dan layanan dari perpustakaan kami tadi setelah berkunjung Pak? Fasilitas sudah bagus, karena kan saya lihat di dalamnya, yang jelas kita kan yang pertama dulu kalau ketika kita masuk perpustakaan itu lingkungan harus nyaman dulu, karena situ tempat kita menimba ilmu. Jadi kalau kondisi perpustakaannya tidak nyaman, mungkin panas atau apa, pasti peserta didik kita nggak betah. Tapi saya lihat di aparat pelayanan bagus, kemudian tempatnya nyaman, kemudian rapi, sehingga enak dipandang, membuat pengunjungnya itu betah di dalamnya gitu. Betah Pak ya? Tadi di dalam betah Ya, Pak? alhamdulillah betah gitu. Bagaimana dengan orang-orang di dalamnya Pak? Orang di dalamnya alhamdulillah ramah, kemudian artinya ada pelayanan, ada humoris gitu, jadi nggak kaku gitu. Jadi kalau memang penjaga perpustakaan itu kalau nampaknya misalnya agak kurang berbicara, pelayanan kan kurang baik, sehingga pengunjung ini kurang tertarik, jadi tidak mandu. Jadi yang masuk ke perpustakaan itu harus dipandu, ini Pak buku cerita di sini, ini yang sehingga yang datang ke perpustakaan itu nggak perlu dia putar-putar banyak, apa yang dituju dia cepat didapat. Nah, itu yang harus diprioritaskan. Nah, menurut Bapak nih, apa sih yang menarik dari perpustakaan SDN 002 Penajam tadi? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, yang menariknya itu yang jelas kita lihat perpustakaannya sudah tersusun dengan rapi, kemudian meja-mejanya, tempat duduk anak-anaknya itu sudah tersedia dengan bagus, kemudian fasilitasnya ada komputernya. Jadi anak-anak itu kasarnya bosan baca buku, dia kan bisa langsung berinteraksi dengan komputer, bisa main komputer apa. Artinya yang membuat anak nyaman. Terserah, kalau mau main game kan nggak ada masalah juga. Yang penting anak-anak itu menarik dan mau berkunjung ke perpustakaan. Itu perpustakaan harus ada nilai tarik. Jadi selain buku ini harus ada yang bersifat digital. Jadi sehingga perpustakaannya itu anak-anak itu kan, anak kita kan sering main game. Game ini kan tidak semua salah. Gamenya dalam untuk bermain kan ada juga manfaat untuk anak-anak kita. Gitu. Perlu ditingkatkan. Ya, itu kan untuk kesan Bapak selama di perpustakaan SDN 02 Penajam Pak ya. Sekarang saya mau tanyakan nih Pak, menurut Bapak seberapa penting sih peran perpustakaan itu yang ada di sekolah-sekolah dalam proses pembelajaran Pak? Ini sangat penting sekali perpustakaan. Jadi kalau sekolah itu tidak ada perpustakaan, kayak orang kehilangan jantung. Apalagi sekarang kan perpustakaan itu kan untuk memotivasi anak-anak untuk meningkatkan literasi.
Jadi dengan ada perpustakaan inilah wadah untuk anak-anak untuk meningkatkan literasi. Kadang-kadang anak kita kan malas membaca sekarang, malah karena banyak istilahnya kita media sosial HP kan, dia main-main aja di HP. Dengan ada perpustakaan dia otomatis kan membaca. Jadi untuk meningkatkan minat membaca itu kan harus ada perpustakaan. Makanya sekolah itu harus membuat jadwal kunjung perpustakaan dengan baik, sehingga anak-anak itu ada waktu semua dari kelas 1 sampai kelas 6 terjadwal dengan baik. Jadi akhirnya dia setelah berkunjung ke perpustakaan juga bagus melayani, sehingga dia kepingin lagi dia. Nah, yang tadinya dia malas, kapan lagi kita berkunjung ke perpustakaan, dia harus membuat anak itu motivasi demikian gitu. Supaya mau berkunjung kembali Ya, Pak ya, tidak gitu. pas dijadwalkan Ya, aja. jangan anak merasa apa ini ke perpustakaan dipaksa aku jangan. Dia harus minta kapan lagi ke perpustakaan Ya, walaupun jadi ada gitu. motivasi untuk Motivasi. dia datang sendiri Pak ya. Ya, itu yang kita harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Baik Pak, sekarang saya mau nanyakan nih pesan-pesan Bapak nih untuk perpustakaan semua sekolah Pak di seluruh Indonesia, terkhususnya perpustakaan SDN 02 Penajam. Iya, bisa diceritakan kejadian di lapangan yang Bapak temukan di lapangan. Ya bagus, cuman ya artinya yang namanya kita perpustakaan, ya artinya kita kan selalu harus berbenah. Yang sudah bagus ditingkatkan, jangan artinya kita sudah bagus ya kita berdiam. Artinya harus melihat tingkatkan terus fasilitas-fasilitas yang ada di dalam perpustakaan, kemudian dirawat, kemudian jaga kondisi perpustakaan harus nyaman, situasinya, kenyamanannya, kemudian hawanya juga jangan panas. Nah, lihat tapi sudah ada pendingin ya kan. Nah, itu penting karena sekali lagi perpustakaan ini kan harus membuat orang betah. Jadi kalau memang kasarnya kita berantakan dalam perpustakaan, orang kan nggak nyaman gitu. Begitu masuk, wah ini apa ini? Kayak kita masuk tempat sampah. Tapi kalau tertata dengan rapi seperti yang saya bilang tadi, disuruh keluar anak-anak, belum Bu, aku masih mau baca ini, belum Pak, kan begitu. Itu yang kita harapkan. Jadi bukan unsur paksaan dari guru, tetapi dia dalam diri peserta didik kita ada motivasinya untuk berkunjung ke perpustakaan dan dia betah. Nah, itu baru itu bisa kita nilai sendiri. Ketika peserta didik sudah mau berkunjung, kapan lagi? Ya, berarti ada nilai tarik. Tetapi kalau anak-anak sudah yuk kita keluar, berarti anak-anak itu tidak betah dalam perpustakaan. Itu harus menjadi koreksi untuk pengurus atau tenaga perpustakaan. Apa sih perlu dibenahi lagi? Tapi kalau sudah nyaman, itu tinggal kita tinggalkan lagi. Tapi insya Allah perpustakaannya kita lihat sudah baik ya, cuman ya terus kita berbenah lagi ya, mungkin buku-buku ditambahkan terus. Jadi anak-anak yang sudah baca, mungkin dia anak-anak kan sudah sering masuk, buku sudah dibaca semua bisa. Tapi kalau ada buku lagi judul yang baru, anak berkesan, aku mau berkunjung lagi, ini ada buku yang belum kubaca gitu, penasaran gitu. Nah, tapi kalau buku yang lama-lama terus, artinya dia aku sudah baca kan malah. Nah, sama kayak kita juga, kalau ini ada judul-judul baru loh, pasti anak-anak itu berbondong-bondong untuk berkunjung ke perpustakaan. Jadi tambahkan, carikan bagaimana supaya ada penambahan judul-judul yang baru, kemudian yang lagi viral-viral kalau bisa kan akhirnya menambah minat baca. Bahkan bukan lagi seperti yang saya bilang tadi, bukan lagi anak murid di sini, yang mungkin bisa juga dari tempat yang lain ataupun guru yang lain. Nah, itu tidak ada salahnya. Jadi buka peluang perpustakaan ini bukan hanya untuk peserta didik yang ada di 02, di sekolah ini boleh. Artinya misalnya ada yang mau berkunjung ke sini, nggak apa-apa, sebagai referensi untuk diterapkan di sekolah yang mereka kunjungi itu untuk menambah wawasannya. Demikian. Saya tidak jadi tanya Pak Mardin karena Bapak sudah sampaikan saran-sarannya. Tadi sebenarnya saya mau tanya Pak sarannya, padahal sudah Bapak rangkum di penjelasan Bapak ini. Terima kasih Bapak ya untuk waktunya bersama kami di sini. Oke, baik, alhamdulillah kita telah bersami dengan Pak Ketua K3S Kecamatan Penajam dan telah ditanyakan juga oleh Ibu Ermayanti. Mudah-mudahan dari podcast ini memberikan pengalaman kita dan silaturahmi kita kepada Ketua K3S untuk kepala sekolah seluruh, bukan hanya di Kecamatan Penajam tapi juga di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kalimantan Timur. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita Pak Ketua K3S dan beserta rekan saya Ibu Ermayanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.